Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang saya ambil dari media cnnindonesia.com mengenai pelaku wajib daftar di sistem Sapa UMKM untuk apa. Apa itu Sapa UMKM? Sistem Sapa UMKM merupakan sistem administrasi perizinan dan akreditasi. Biasanya dirancang untuk mengintegrasi basis data pelaku usaha yang lebih berorganisir. Isu mengenai kewajiban pendaftaran pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil atau UMK ke dalam sistem seperti Sapa UMK atau sarana pelayanan terpadu UMK berkaitan erat dengan kebijakan intervensi pemerintahan dalam pasar secara ekonomi mikro. Langkah ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya untuk mengatasi kegagalan pasar dan meningkatkan efisiensi pelaku ekonomi. Isu ini berkaitan erat dengan regulasi pemerintah untuk menata ekosistem ekonomi mikro di Indonesia melalui digitalisasi dan pendataan terpusat. Secara garis besar ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencoba mengatur pasar dan perilaku produsen agar lebih terorganisasi. Mengapa harus daftar Sapa UMKM? 1. Validasi data dan legalitas. Yang pertama, banyaknya pelaku UMKM beroperasi di sektor informal tanpa identitas hukum yang jelas. Tujuannya mengubah status usaha dari informal menjadi formal. Dampaknya dengan terdaftar unit usaha memiliki wajah di mata negara yang memudahkan mereka mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan merek. Yang kedua, efisiensi lokasi subsidi dan bantuan. Seringkali bantuan pemerintah salah sasaran karena data yang tertumpah tindih. Tujuannya memastikan subsidi seperti subsidi bunga, bantuan, alat atau pelatihan jatuh ke tangan yang benar. Dampaknya mengurangi pemborosan anggaran negara dan memastikan pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan pendapatan dukungan. Yang ketiga, ada peningkatan daya saing dan standar. Sapa UMKM seringkali terhubung dengan program sertifikasi. Tujuannya mendorong pelaku usaha memenuhi standar tertentu, misalnya sertifikasi halal, BPOM, atau SNI. Dampaknya meningkatkan kualitas produk sehingga mampu bersaing dengan produk impor atau perusahaan besar di pasar domestik. Yang ketiga, ada menganalisis Sapa UMKM. Yang pertama, mengurangi asimetri informasi asimetri. Dengan terdaftarnya pelaku UMKM memberikan sinyal kredibilitas kepada pihak eksternal, bank, investor, pemerintah. Data terverifikasi mengurangi risiko bagi penyedia modal sehingga UMKM bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih murah dan mudah. Yang kedua, ada menekan biaya transaksi. Sistem Sapa UMKM menciptakan efisiensi administrasi proses perizinan yang terdigitalisasi, menurunkan biaya operasional jangka panjang dan memberikan perlindungan hukum sehingga produsen bisa mengalokasikan sumber dayanya untuk inovasi produk daripada untuk urusan birokrasi yang terbelit. Yang ketiga, ada efisiensi alokasi faktor produksi. Kewajiban daftar ini memastikan bahwa intervensi pemerintahan seperti subsidi bunga atau bantuan teknologi diberikan kepada unit usaha yang benar-benar produktif. Ini memaksimalkan surplus produsen dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di tingkat mikro. Dampak isu terhadap konsumen, produsen, dan pemerintah. Di konsumen ada peningkatan surplus konsumen melalui kualitas atau standarisasi. Yang kedua, ada mengurangi kegagalan pasar akibat asimetri informasi. Yang ketiga,
Dampak terhadap harga, efisiensi, vs biaya kepatuhan. Yang keempat ada perlindungan dan keamanan konsumen atau customer protection. Yang kedua ada produsen. Yang pertama perubahan struktur biaya atau cost structure. Yang kedua ada akses ke faktor produksi yang lebih murah. Yang ketiga ada perluasan batas kemungkinan produksi atau production possibility partner. Yang keempat ada meningkatkan posisi tawar di pasar atau market power. Di pemerintahan ada efisiensi alokasi anggaran atau spending efisiensi.